Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman rahimakumullah. Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, orang durjana yang mengharapkan rahmat Allah taala itu lebih dekat dengan Allah taala daripada orang-orang yang rajin beribadah dan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dari Muhammad bin Abu Bakar berkata, telah dikabarkan kepada kami suatu riwayat dari Syekh Zaid bin Aslam dari Sayyidina Umar bahwa ada seorang lelaki di zaman umat-umat terdahulu. Ia selalu bersungguh-sungguh di dalam beribadah dan dia selalu menekan keras atas nafsunya. Namun ia selalu membuat putus asa orang-orang dari rahmatnya Allah Ta'ala. Kemudian orang itu meninggal dunia, lalu ia berkata, wahai Tuhanku, ganjaran apa untuk saya yang ada di sisimu? Lalu Allah berfirman, neraka. Lalu orang itu berkata, lalu kemana ganjaran ibadah saya dan kerja keras ibadah saya selama ini? Allah berfirman, sesungguhnya kamu selalu membuat putus asa orang-orang dari rahmatku saat di dunia. Maka aku membuat putus asa dirimu pada hari ini dari rahmatku. Sebuah riwayat dari Sayyidina Abu Hurairah dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan bahwa ada seorang lelaki, ia tidak pernah melakukan amal kebaikan sama sekali kecuali hanya dosa. Lalu tatkala sesaat menjelang kematian menghampirinya, maka ia berkata kepada keluarganya, apabila saya mati, maka kalian bakarlah diri saya dengan api hingga kalian biarkan diri saya menjadi abu. Kemudian kalian buang abu saya di laut di saat hari berangin. Maka mereka pun melakukan hal itu. Lalu ketika orang itu berada di dalam genggaman kekuasaan Allah, maka Allah berfirman, apa yang membebani dirimu untuk melakukan hal yang telah kamu lakukan itu? Orang itu berkata, karena saya takut kepadamu. Lalu Allah memberi ampunan kepada orang itu dengan sebab hal tersebut. Selama hidupnya, orang itu tidak pernah mengerjakan amal kebaikan sama sekali, kecuali dia selalu bertauhid mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selaras dengan hadis tadi, ada sebuah kisah bahwa ada seorang lelaki meninggal dunia di zaman Nabi Musa alaihi salam. Namun orang-orang tidak suka untuk memandikan jenazah orang tersebut dan menguburkannya karena kefasikan orang itu. Lalu mereka memegang kaki jenazah tersebut dan melemparkannya ke tempat pembuangan sampah. Lalu Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam dan berfirman, hei Musa, telah wafat seorang lelaki di tempat fulan, dan dia sekarang ada di tempat pembuangan sampah. Padahal ia adalah seorang wali di antara para waliku. Namun mereka masyarakat tidak mau memandikannya dan tidak mau mengkafaninya dan tidak mau mensolatkannya. Maka pergilah kamu, lalu kamu mandikan ia dan kafanilah dan solatkanlah jenazahnya dan terus kuburlah. Maka datanglah Nabi Musa alaihi salam ke tempat itu. Dan beliau bertanya kepada mereka tentang jenazah tersebut. Lalu mereka berkata kepada beliau, telah meninggal dunia seorang lelaki dengan sifat seperti ini dan seperti itu. Dan bahwasanya lelaki itu sebagai seorang fasik yang secara terang-terangan melakukan dosa. Lalu Nabi Musa bersabda, di manakah tempatnya? Karena sesungguhnya
Allah Ta'ala telah mewahyukan kepada saya untuk tujuan mengurus lelaki itu. Lalu Musa pun bersabda, maka kalian beritahukan saya tempat jenazah lelaki itu. Lalu mereka pergi bersama Nabi Musa. Ketika Nabi Musa alaihi salam melihat jenazah lelaki dalam kondisi dibuang di tempat pembuangan sampah, dan orang-orang telah memberitahu beliau tentang kejelekan berbagai perbuatan lelaki itu, maka Nabi Musa bermunajat kepada Tuhannya. Maka beliau berkata, "Wahai Tuhanku, Kau telah memerintahkan saya untuk menguburkan jenazah lelaki ini dan menyolati jenazahnya, sementara kaumnya mereka bersaksi atas dirinya tentang kejelekan perbuatannya. Maka Engkau lebih mengetahui dibandingkan mereka tentang pujian dan keburukan." Lalu Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam, "Hei Musa, telah berkata jujur kaumnya itu dalam hal yang mereka ceritakan tentang lelaki itu, yaitu tentang kejelekan berbagai perbuatannya. Hanya saja dia telah meminta syafaat kepadaku ketika menjelang kematiannya dengan 3 perkara. Yang seandainya memohon dengan 3 perkara itu kepadaku, semua orang-orang yang berdosa sekalipun dari makhlukku, pasti aku akan memberikannya. Maka bagaimana aku tidak mengasihinya? Padahal sungguh ia telah memohon untuk dirinya, dan aku adalah zat yang maha pengasih dibandingkan para pengasih lainnya." Nabi Musa pun bersabda, "Wahai Tuhanku, apa 3 perkara itu?" Allah Ta'ala berfirman, tatkala telah mendekati saat wafatnya, maka lelaki itu berkata, "Wahai Tuhanku, Kau lebih mengetahui dibandingkan diri saya. Saya telah banyak berbuat berbagai kemaksiatan, namun diri saya tidak menyukai kemaksiatan di dalam hati saya. Akan tetapi, karena terhimpun pada diri saya 3 hal, sehingga ketika saya berbuat kemaksiatan, maka selalu disertai dengan ketidaksukaan terhadap kemaksiatan itu di dalam hati saya. Yang pertama adalah hawa nafsu. Yang kedua, kawan yang buruk. Dan yang ketiga, iblis laknatullah. Maka ketiga hal inilah yang menyeret saya dalam kemaksiatan. Maka sesungguhnya Engkau lebih mengetahui dibandingkan saya terhadap apa yang saya ucapkan. Maka berikanlah ampunan kepada saya." Dan yang kedua, lelaki itu berkata, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya Engkau mengetahui perihal bahwa saya telah berbuat berbagai kemaksiatan dan selalu bersama orang fasik. Akan tetapi saya menyukai pergaulan dengan orang-orang soleh, dan mereka adalah orang-orang yang zuhud, dan bertempat bersama mereka adalah lebih disukai oleh saya dibandingkan bertempat bersama orang-orang fasik." Dan yang ketiga, lelaki itu berkata, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya Engkau lebih mengetahui dibandingkan diri saya bahwa orang-orang soleh itu lebih dicintai oleh saya dibandingkan orang-orang yang fasik. Hingga jikalau ada yang mendatangi diri saya 2 orang lelaki, yaitu orang yang soleh dan orang yang jelek perilakunya, maka pastilah saya mendahulukan keperluan orang-orang yang soleh tersebut atas orang yang jelek perilakunya itu." Lalu lelaki itu berkata, "Wahai Tuhanku, jikalau Engkau memaafkan saya dan mengampuni saya akan dosa-dosa yang pernah dilakukan, maka akan bergembiralah pahlawan Yarmuk dan Nabi Muhammad, dan akan bersedih setan, musuh saya dan musuhmu. Namun, jikalau Engkau menyiksa saya dengan sebab dosa-dosa saya, maka
akan bergembiralah setan dan para sekutunya, dan akan bersedih para nabi dan para wali. Dan sesungguhnya saya mengetahui bahwa kegembiraan para wali bagimu lebih disukai dibandingkan kegembiraan setan dan para sekutunya. Maka berilah ampunan kepada saya, ya Allah, sesungguhnya Engkau lebih mengetahui dibandingkan diri saya akan apa yang saya ucapkan ini. Maka kasihinilah saya dan beri maaflah terhadap segala kesalahan saya. Allah Ta'ala berfirman, maka aku mengasihi lelaki itu dan aku beri ampunan kepadanya dan aku memberi maaf terhadapnya karena sesungguhnya aku maha welas asih lagi maha penyayang. Yaitu khususnya kepada orang-orang yang telah mengakui akan dosa-dosanya di hadapanku dan orang itu telah mengakui dengan dosanya. Maka aku memberi ampunan kepadanya dan aku memberi maaf terhadapnya. Hei Musa, kerjakanlah apa yang telah aku perintahkan kepadamu, karena sesungguhnya aku memberi ampunan dengan sebab kemuliaan lelaki ini kepada siapa saja yang menyolatir jenazahnya dan menghadiri pemakamannya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga informasi ini bermanfaat bagi sahabat beriman semua dan kita bisa lebih memperhatikan lagi amalan-amalan yang disunahkan oleh Nabi kita. Semoga apa yang saya bagikan di video ini bisa bermanfaat bagi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.